Halo semuanya, semangat pagi. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema nilai rata-rata untuk turunan. Masih di bab aplikasi turunan. Nah, sebelum saya menjelaskan teoremanya, mari kita pahami terlebih dahulu pemahaman secara geometrisnya ya. Jadi misalkan saya tuliskan di sini ada sumbu ya, sumbu seperti biasa, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian saya buat kurva ya, buat kurva misalkan seperti ini ya, sederhana aja kurvanya ya. Ini adalah A sampai B ya, A sampai B ya. Oke. Nah, kemudian eh ini kondisi yang pertama ya. Kondisi yang pertama saya buat dua ya, dua kurva ya. Untuk kondisi yang kedua ini seperti ini. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kali ini agak kompleks saya buat ya. Jadi ini batas bawahnya A, kurvanya seperti ini. Misalnya contohnya ini batas atasnya B. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya jadi gini. Jika grafik fungsi kontinu, ingat, kontinu kita sudah belajar ya. Jika grafik fungsinya nyambung ya, oke, artinya nggak ada yang keputus, mempunyai garis singgung tak tegak ya. Jika suatu fungsi itu kontinu dan memiliki garis singgung tak tegak, artinya garis singgung tak tegak itu kan, garis singgung tegak kan seperti ini ya. Jadi kan dia tak hingga ya. Oke, jadi suatu fungsi kontinu memiliki garis singgung tak tegak ya pada setiap titik antara A dan B. Dalam hal ini A dan B itu A batas bawah, B batas atasnya ya. Maka terdapat paling sedikit. Oke, paling sedikit itu kata-kata lainnya adalah minimal ya, minimal atau minimum ya. Maka terdapat minimal satu titik C pada grafik tersebut di antara A dan B ya. Jadi artinya C itu di antara A dan B ya, tidak kurang dari A atau tidak lebih dari B. Sehingga garis singgung si C itu sejajar dengan tali busur AB. Oke. Maksudnya begini ya. Tali busur AB. Nah, ini kan titik A ya, titik A. Ini titik B ya. Oke, ini titik A, ini titik B ya. Nah, kemudian tali busur AB seperti ini. Nah, langsung saja dari kalimat sepanjang ini simpulkan bahwa ada titik C yang memiliki garis singgungnya sejajar dengan tali busur AB. Artinya ini si C ya, misalnya ini si C, oke. Ini si C, dia garis singgungnya ini titik C ya, itu sejajar dengan tali busur AB. Ini tali busur AB, ini sejajar garis singgungnya ya. Maka minimal memiliki satu titik C yang garis singgungnya sejajar dengan tali busur AB. Oke, ini untuk kondisi yang pertama, misalnya seperti ini. Untuk yang kedua, tentunya ini kondisinya memenuhi ya, karena fungsinya kontinu, nyambung, dan juga mempunyai garis singgung tak tegak ya. Jadi garis singgungnya tidak tegak. Nah, maka minimum memiliki satu titik C pada grafik antara A dan B yang garis singgungnya sejajar dengan tali busur AB. Baik ini tali busurnya seperti ini ya, seperti ini. Maka kita memiliki titik-titik C. Contohnya apa di sini? Ini C ya. Maaf. Ini contohnya C, dia sejajar seperti ini. Garis singgung ya, garis singgungnya. Oke. Ini garis singgung C itu sejajar dengan tali busur AB. Lalu di mana lagi? Di sini misalkan ya. Ini C. Nah, ini sejajar juga kan? Sejajar dengan tali busur AB. Lalu di mana lagi? Di sini contohnya ya, misalkan. Ini C. Ini sejajar juga dengan tali busur AB. Oke. Nah, oke, jadi intinya seperti itu. Nah, dari penjelasan ini, nah kita akan belajar ada namanya teorema ya, teorema mengenai nilai rataan. Oke, untuk turunan ya. Jadi bunyinya adalah ya, jika F continue ya. Saya tuliskan saja ya, jika F continue atau nyambung ya. Intinya jika F continue pada ya, pada interval tertutup ya. Ingat, nah, interval tertutup itu adalah yang ujungnya begini. Jadi tertutup itu begini ya, tertutup. Lain halnya kalau terbuka itu begini
ya. Kalau tertutup itu A-nya itu masuk, B-nya itu masuk, ya. A masuk, B masuk. Kalau terbuka, si A-nya itu nggak masuk, si B-nya juga nggak masuk, seperti itu ya. Oke. Kita sudah belajar ini mengenai notasinya di penjelasan video awal ya, bab 0, bab pendahuluan kalkulus. Oke, jadi saya akan menjelaskan setiap kata-kata yang ada di teorema supaya kalian paham. Oke, nah pada interval tertutup AB ya, tentunya batas bawah A, batas atasnya B. Nah, kemudian dan terdiferensialkan pada titik diferensialkan pada titik dalam AB ya, dalam AB. Oke, maka terdapat paling sedikit ya, atau minimal ya. Maka terdapat paling sedikit satu bilangan ya C, yaitu C itu adalah di dalam AB ya, di dalam A sampai B ya. Jadi bukan A bukan B-nya, di dalam AB ya. Dalam AB sehingga nah, gradian atau kemiringan garis singgung di titik C ya, ingat seperti ini ya, hitungan pertama ya, gradian garis singgung titik C itu sama dengan panjang busur AB. Oke, jadi sama dengan, kan gradian itu kan begini. Ini kalau saya contoh begini ya, ini ambil, ini kan ini A, ini B kan ya, ada titik awal, titik akhir. Ini kan gradian atau kemiringan itu kan delta Y bagi delta X kan ya. Jadi kan delta Y-nya adalah jelas YB min YA ya, atau FB min FA ya. FB min FA ya. Ini adalah delta Y kan, delta Y per delta X kan gradian itu kan delta Y bagi delta X ya. Otomatis kan delta Y-nya apa? Ya FB min FA ya kan. Delta X-nya ya B min A. Seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Atau bisa dituliskan atau setara dengan ya, bisa dituliskan sebagai kalau kedua ruas ini saya kalikan B min A, maka kita akan dapatkan seperti ini. Jadi kan FB min FA ya. Kalau kedua ruas saya kalikan B min A ya, berarti ini hilang. Itu sama dengan F aksen C kali B min A ya, seperti ini penulisannya ya. Oke, paham ya. Jadi jika F kontinu pada interval tertutup A, B dan terdiferensialkan, itu dapat diturunkan ya. Oke, yang tidak dapat diturunkan bagaimana? Misalkan contoh kecil, misalkan turunannya, misalkan F aksennya adalah 1/X ya, maka F aksen 0 itu ya nggak bisa diturunkan ya. Misal contoh ya, karena penyebutnya adalah nggak boleh 0, seperti itu. Ini contoh. Jadi kan intinya F nyambung bagi interval tertutup AB dan dapat diturunkan pada titik yang ada di dalam AB, maka ada minimum satu bilangan C di dalam AB yang memenuhi kondisi seperti ini ya, atau sehingga memenuhi kondisi seperti ini. Oke ya. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan materinya di halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema lainnya ya. Oke, jadi misalkan seperti ini supaya kita paham secara geometris ya. Kita memiliki dua buah kurva ya, misalkan ya. Yang satu adalah kurva F seperti ini contohnya ya, kurva F. Kemudian yang satu lagi kurva G. Kurva G ini sama persis dengan kurva F, namun ada translasi atas bawah ya. Translasi atas bawah. Oke. Nah, ini dibatasi oleh A ya sampai B. Oke. Nah, teoremanya begini. Saya tuliskan teoremanya. Teoremanya adalah
jika f aksen x sama dengan g aksen x, baik, saya akan menjelaskan setiap kata ya. Jika f aksen x sama dengan g aksen x, ingat, f aksen dx adalah gradien ya, gradien dx ya kan. Ini g aksen x ya, sama aja ya, gradien di titik x juga kan. Jadi intinya jika kemiringan atau gradien si f di setiap titik x itu sama dengan gradien g di setiap titik x ya kan. Kalau x-nya 2 ya f aksen 2 sama dengan g aksen 2. Artinya adalah dalam hal ini gradien f sama dengan g di mana-mana. Oke, di mana-mana. Dalam hal ini untuk semua ya, untuk semua x ya, tentunya adalah dalam batasan A sampai B ya. Jadi untuk si x di dalam AB itu gradien si fungsi f itu sama dengan gradien fungsi g ya untuk nilai x yang ada di dalam AB. Artinya begini. Ya, saya stop dulu untuk teoremanya. Maksudnya begini. Ketika x-nya negatif 1 misalnya di sini. Untuk f dia gradiennya seperti ini ya, kemiringannya. Ingat, karena ini kurvanya sama, namun cuma translasi atau pergeseran atas bawah, maka ini gradiennya akan sama, paham? Di setiap titik ya. Yang ini gradiennya pasti sama dengan yang ini. Ini kan turun ke bawah, ini turun ke bawah, oke? Yang ini pasti sama dengan yang ini, naik ke atas, ini naik ke atas, oke? Jadi, jika gradien f dan gradien g itu sama untuk semua titik x dalam AB, ya, maka ya, kita lanjutkan teoremanya, maka ada atau terdapat konstanta C ya. Ada konstanta C sehingga memenuhi seperti ini. Jadi jadi kurva f itu sama dengan kurva G namun mengalami translasi sebesar C. Oke. Nah, seperti ini. Inilah yang dimaksud C itu, inilah si C ini. Ya. Inilah C, inilah C. Ini besarannya sama C ya. Ini C. Artinya si F itu dia turun sebesar C. Oke, paham? Bisa juga naiknya. Oke. Tapi intinya kurvanya sama namun mengalami translasi atas bawah. Oke. Naik turun, oke. Nah, ini adalah untuk semua x, tentu untuk semua x dalam batasan A sampai B ya. Oke. Oke ya. Jadi begini untuk teorema yang kedua. Baik, sekian untuk materi yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami.